Perkenalkan, nama saya Agustina Wibawani. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 pada kelas 3, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk sebelum mulai pelajaran, silahkan dipimpin doanya. Siapa? Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillah. Biar lebih semangat dalam pembelajaran, kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, dalam pembelajaran ini Bu Guru ingin kalian nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menganalisis informasi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua, dapat menemukan tanda baca yang terdapat pada sebuah dongeng. Yang ketiga, menentukan pesan yang terdapat pada sebuah dongeng. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. Dan yang terakhir, yang kelima, memeragakan pola irama sederhana pada lagu Menanam Jagung dengan tepat. Hari ini kita akan belajar tentang memahami isi dongeng dan menyanyi memperhatikan pola irama. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, apakah kalian pernah dibacakan sebuah dongeng atau membaca sendiri sebuah dongeng? Pernah. Dongeng tentang apa? Si Kancil. Nah, dongeng tentang si Kancil berarti itu tokohnya seekor hewan. Kalau dongeng tentang hewan berarti namanya apel. Ya, kita dongeng. Nah, siapa yang tahu artinya dongeng? Dongeng adalah Cerita yang tidak pernah dengar cerita. ya betul, dongeng
cerita karangan. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan dongeng yang perannya adalah seekor hewan, yaitu fabel. Ciri-ciri dari sebuah dongeng yaitu alurnya biasanya dibuat sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam sebuah dongeng antara lain ada lafal. Lafal artinya mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara, berarti tinggi rendahnya suara kalian saat membaca sebuah dongeng. Yang keempat, ekspresi, bentuk wajahnya kalian kalau membaca. Kalau ekspresi sedih berarti harus juga ikut sedih. Ekspresi senang, wajahnya juga gembira. Ekspresi marah, wajahnya juga marah. Yang terakhir yaitu tanda baca. Nah, di sini Bu Guru ada gambar. Kira-kira ini tanda baca apa? Tanda seru. Tanda seru. Biasanya digunakan untuk kalimat apa? Sebutkan. Kalimat perintah. Ini tanda baca apa? Tanda tanya. Berarti untuk kalimat kalau yang ini koma. Kira-kira fungsinya buat apa? Berhenti sejenak saat membaca. Kalau yang ini berarti kalau membaca ketemu tanda baca ini harus berdiri. Bentar semuanya. Selanjutnya, nah tadi tanda baca artinya simbol dalam bahasa Indonesia yang memiliki banyak fungsi. Tadi sudah kalian sebutkan, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda titik, dan tanda koma. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai video. Kalian perhatikan kira-kira tanda baca apa saja yang ada dalam dongeng tersebut dan pesan apa yang ada dalam dongeng tersebut. Nanti kalian perhatikan dengan benar untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, ini kalian simak video dongeng rubah dan buah anggur. Dongeng rubah dan buah anggur. Rubah tua yang licik sedang bersedih. Sudah seharian ini dia berkeliling melintasi hutan yang Nah, di dalam kata tersebut ada tanda baca. tanpa hasilnya. Dia tidak bisa menemukan sepotong makanan pun untuk dimakan. Bahkan ia tidak bisa menangkap seekor pun tikus di ladang. Dia merasakan perutnya benar-benar kosong. Seumur hidupnya, baru kali ini ia merasakan benar-benar kelaparan. Dan dia benar-benar merasa haus dan benar-benar kehausan. Lehernya terasa terbakar. Pada saat itulah ia sampai di sebuah tembok batu, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang hampir seperti keajaiban. Di sana di depannya ada pohon anggur yang ranting-rantingnya penuh bergantung buah anggur yang lama menunggu untuk dimakan. Buah anggur itu bulat berisi dan berair. Udara dipenuhi dengan aroma buah anggur yang segar. Rubah itu tidak membuang-buang waktunya. Dia mengambil ancang-ancang, lalu lari melompat, berusaha menggapai buah anggur di ranting yang terendah dengan puncaknya yang tinggi. Dia meloncat setinggi-tingginya dengan wajahnya yang sangat lebar. Tapi dia gagal. Dia
bisa mendapatkan sebuah anggur pun. Ketika ia gagal untuk ketiga kalinya, ia lalu duduk sebentar. Lidahnya menjulur, matanya menatap puluhan buah anggur yang gantung di luar jendela. Pemandangan itu terlalu menyakitkan bagi serigala yang sangat lapar itu. Ia melompat dan melompat, meloncat sampai kepalanya pusing. Akhirnya, ia menyadari buah anggur itu benar-benar tidak bisa dicapainya. Sama seperti dia tidak bisa menggapai bintang di langit. Dengan kesal, ia melangkahkan kakinya Saluran ekspresinya Silva bagaimana kau? Baiklah. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Tadi pula siapa yang mau makan buah anggur yang berulat itu? Buah itu masam sekali. Aku pun tidak mau makan jika bisa mendapatkannya. Seekor penjaga tertawa. Dia mengamati tidak jauh dari sebuah pohon. Kalau kau beri dia seekor buah anggur, dan kamu bisa lihat apakah mereka benar-benar masam. Tetapi serigala pun anjuk dengan perkataan gagak tersebut dan langsung melangkahkan kakinya untuk pergi meninggalkan pohon anggur tersebut yang telah dianggapnya berulat dan masam. Selesai. Nah, kalian sudah simak video dari dongeng Rubah dan Buah Anggur. Kira-kira siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Rubah dan Gagak. Terus kira-kira apa yang ia lihat? Buah anggur. Apa yang dirasakan setelah Rubah tersebut melihat buah anggur? Yang ingin mengambilnya, ingin memakannya karena tadi dia merasa sangat lapar. Apa yang ia lakukan untuk mendapatkan buah anggur tersebut? Berusaha melompat untuk mengambil buah anggur tersebut. Kira-kira dari video tadi si Rubah berhasil tidak? Tidak berhasil. Nah, nanti kalian guru bagikan LKPD 1, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk mencari tanda baca yang ada dalam dongeng dan amanat apa yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, ini sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian tanda baca apa dan pesan apa yang ada dalam dongeng yang kalian simak tadi. Silakan dibacakan. Jangan lupa diberi nama-namanya, kelompoknya, anggotanya siapa saja ditulis. Silakan didiskusikan. Diberi nama. Beri nama kelompoknya, jangan lupa beri nama. Setelah kalian menyimak dan diskusikan dengan kelompokmu untuk menemukan tanda baca dan pesan yang ada dalam dongeng tadi. Tanda baca yang ada dalam dongeng yang kalian dalam video tadi apa saja ditulis untuk nomor 1. Yang kedua, pesan yang ada dalam dongeng tersebut. Nomor 2, pesannya. Pesannya tadi apa dari dongeng Rubah dan Buah Anggur? Kira-kira menurut kalian apa pesannya?
tadi? Titik, koma, tanda seru. Ya, betul. Yang kedua, kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dongeng buah anggur dan rubah tadi? Dari kelompok 1 dulu, apa? Sesuatu yang tidak dapat dicapai. Kelompok 2, Mudah menyerah dalam mencapai keinginan. kelompok 3, Mengajukan atau menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai. kelompok 4. Mudah menyerah dalam mencapai keinginan. Nah, kesimpulan bahwa amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang yang tepat adalah mengajukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai. Itu amanat yang ingin disampaikan dalam dongeng tersebut. Nah, tadi Rubah pergi ke mana? Ke sebuah desa. Di desa biasanya dilewati banyak sawah. Seperti di belakang kelas kalian banyak sawah. Nah, di sawah di belakang kalian sedang ditanami tanaman apa? Jagung. Siapa yang suka jagung? Saya. Jagung apa? Jagung Jagung bakar, jagung manis, dibuat apa saja enak. Semuanya suka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pola irama dalam sebuah lagu. Siapa yang tahu artinya pola irama? Apa, Jeza? Ya, betul. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi yang dapat dihitung dengan ketukan. Ketukan itu diibaratkan detak jarum jam. Pola irama berkaitan dengan birama. Nah, kalian pernah lihat di buku biasanya kalau ada teks nyanyian itu ada angka di atas, itu namanya birama. Ada angka 2/4, ada angka 3/4, ada 4/4. Nah, artinya kalau ada angka 2/4 berarti birama dalam lagu tersebut ada 2 ketukan. Nah, di dalam teks nyanyian juga ada tanda titik, biasanya dinyanyikan pendek, dan tanda strip dinyanyikan panjang. Untuk lebih jelas mencari pola irama dalam sebuah lagu, Bu Guru mempunyai sebuah video yang menceritakan cara mudah mencari pola irama. Kali ini kita akan belajar Silakan. pembelajaran kelima seni budaya dan prakarya atau SPDP. Ya, pada tema yang kedua kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, di SPDP pada subtema yang pertama itu pada pembelajaran pertama dan pembelajaran ketiga. Ada di halaman 4 sampai halaman 5 dan halaman 12 sampai halaman 13. Silakan dibuka bukunya dulu ya, sambil menyimak slide atau video yang Pak Guru bagikan. Ya, ada di halaman 4 sampai halaman 5 dan halaman 12 sampai halaman 13 pada buku tema kedua, ya, pada subtema yang pertama, ya. Nah, dalam pembelajaran kelima, apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu menampilkan pola irama dan kuat lemah ketukan pada pola irama 2/4, ya. Pada pembelajaran pertama yang pernah Pak Guru berikan videonya, tentu kalian sudah belajar ya, pola irama 2/4.
Nah, yang kedua yang akan kita pelajari yaitu menentukan pola irama tata dan tidak rata. Ya, kita juga sudah pelajari pada pembelajaran pertama dulu. Ya, kalau kalian masih ingat, bagus. Nah, kalau kalian sudah mulai lupa, kalian boleh tonton lagi videonya biar lebih mengerti seperti itu. Ya, nah kita masuk di yang pertama. Poin yang pertama yaitu menampilkan pola irama dan kuat lemah tekan pada pola irama 2/4. Nah, di situ di halaman 4 ada lagu menanam jagung. Dan perhatikan, ya, tentu kalian sudah bisa atau pernah menyanyinya menanam jagung, ya. Nah, di situ di lagu atau lirik lagu menanam jagung terdapat tanda 2/4. 2/4. Apa kalian tahu apa artinya? Nah, artinya 2/4 yaitu setiap ruas birama terdapat 2 ketukan seperti ini. Ya, jadi 1, 2 ketukan. Dalam satu birama itu terdapat 2 ketukan. Kalau pola iramanya pola irama 2/4 seperti itu. Ya, nah, pada ketukan pertama diberi tekanan kuat, ya, dan ketukan kedua diberi tekanan lemah seperti itu, ya. Nah, pola itu terus berulang dalam sebuah lagu, ya. Ada ketukan kuat, ada ketukan pertama, dan ketukan kedua itu tekanan lemah atau ketukan lemah seperti itu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pola irama 2/4. Jadi dalam satu birama terdiri dari 2 ketukan. Apakah kalian masih ingat apa itu birama? Kalau kalian lupa, kalian boleh menonton lagi pada video yang sudah pernah Guru bagikan di yang pertama, ya, biar lebih ingat. Seperti itu, ya. Nah, bisakah kalian menampilkan pola irama kuat dan pola irama lemah pada ketukan pada lagu menanam jagung? Ya, sebagai contoh Pak Guru beri contoh pada irama pertama, ya, ada not 5 titik atau sol ya, itu ketukan pertama, dan do itu ketukan kedua, ya. Ketukan pertamanya itu adalah ketukan kuat, sedangkan yang kedua itu ketukan lemah seperti itu. Jadi setiap ketukan pertama itu adalah ketukan kuat, dan ketukan kedua yaitu ketukan lemah kalau pola iramanya 2/4 seperti itu, ya. Nah, di halaman 5 ada jenis-jenis pola irama, ya. Ada pola irama 2/4, ada pola irama 3/4, ada pola irama 4/4, ada pola irama 6/8. Nah, pola irama 2/4 berarti satu ruas birama terdapat 2 ketukan, atau dengan hitungan 1 dan 2. Ya, pada lagu menanam jagung tadi pola iramanya apa? 2/4 seperti itu, ya. Nah, pada pola irama 3/4 berarti satu ruas birama terdapat 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Ya, jadi satu ruas birama itu 3 ketukan kalau pola iramanya 3/4. Ya, kalau pola irama 4/4, ya berarti 4 ketukan dalam satu ruas birama dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Ya, nah kalau
pola irama 68 berarti 6 ketukan ya, dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 seperti itu ya. Nah, kali ini kita belajar pola irama 2/4 sebuah lagu atau pada lagu menanam jagung. Nah, di situ kalian perhatikan tadi ada jenis-jenis pola irama dan artinya pola irama. Pola irama di situ dijelaskan ada 4 ya. Ada yang pola irama 2/4 berarti setiap iramanya ada 2 ketukan. Pola irama 3/4 ada 3 ketukan. Pola irama 4/4 ada 4 ketukan, dan yang terakhir pola irama 6/8 ada 6 ketukan. Nah, untuk lebih mudah mencari lagi, kita bisa menyanyikan dulu bersama lagu Menanam Jagung. Mas, nanti kalau kalian dalam membaca teks lagu ada tanda titik, kalian nyanyikan dengan pendek. Kalau ada tanda strip, kalian nyanyikan dengan panjang. Sebelum kalian mencari pola iramanya, kita nyanyikan dulu bersama lagu Menanam Jagung. Yuk kita sama-sama menanam jagung. Jagung-jagung di tanah di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jagungmu, ambil tamburmu, kita bekerja tajammu jemur. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nanti kalian cari pola irama dari lagu tersebut. Nah, untuk memudahkan cari pola irama, kalian lihat irama yang ada dalam teks lagu Menanam Jagung. Diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira pola iramanya apa? Dilihat dari iramanya. Irama dari angka yang ada di atasnya. Ini pola iramanya di sini. Pola irama, tahu kan irama dari yaitu angka. Ditentukan dari pola iramanya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya.
Sudah selesai diskusinya? Sekarang kita koreksi kembali hasil kerja kalian. Kira-kira pola irama dari lagu Menanam Jagung apa? 4/4. Ya, 4/4 yang artinya betul sekali. Pola iramanya menanam jagung yaitu 4/4 atau dalam lagu tersebut ada 4 bentuknya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu KPD-nya. Itu semua bagus. Tadi kita sudah menyanyikan bersama. Sekarang kalian dengan kelompok kalian masing-masing maju ke depan menyanyikan lagu Menanam Jagung. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Geser. Sini lah. Silahkan dimulai menyanyikan lagu Menanam Jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul
Tapi sama. Dari semua. Semua. Sudah satu. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil jaburmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Campur, campur, campur yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jangannya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Campur, campur, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Sudah kalian presentasikan lagu menanam jagung per kelompok. Dari keempat kelompok, kira-kira yang paling bagus nyanyinya yang kelompok mana? Kelompok kelompok 1. Yang kurang hafal kelompoknya? Kelompok 3. Berarti di rumah harus lebih dihafalkan lagunya pas presentasi biar lebih bagus. Nah, kalian tadi sudah membaca dongeng, mencari pesan dari sebuah dongeng, mencari tanda baca dalam sebuah dongeng, terus menentukan pola irama. Sekarang kalian kerjakan evaluasi secara mandiri. Kerjakan sendiri-sendiri.
mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dari pembelajaran bahasa Indonesia dan Taman SPDP. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat ditarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Yang bisa jawab ya? Cara belajar mencari amanat dalam dongeng dan mencari pola irama di sebuah lagu. Ya, betul. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini yaitu cara mudah untuk mencari pesan dalam sebuah dongeng dan pola irama dalam sebuah lagu. Nah, kira-kira dari pembelajaran ini hal yang menarik menurut kalian apa? Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini apa? Menyanyi. Ya, menyanyi. Kenapa kalian memilih pembelajaran ini yang menarik menyanyi? Karena seru, membuat hati senang, semangat. Nah, setelah pembelajaran hari ini selesai, besok kita lanjutkan ke masih pembelajaran 1, tapi pelajaran matematika tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah dibaca tentang matematika tadi, sifat pertukaran pada penjumlahan.